Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Firdaus dengan NIM 2201050010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas final atau final project dari mata kuliah Augmented Reality dan Virtual Reality. Pada video ini, saya akan membuat video cara membuat main menu. Pada project ini saya sudah membuat main menunya sebenarnya, cuman saya akan menjelaskan secara rinci dari awal cara pembuatannya dan secara detail dari pembuatan scene awal dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah awal kita akan membuat dua scene. Di sini saya mempunyai dua scene, yang mana scene pertama yaitu menu scene. Ini akan menjadi scene utama yang akan di running pada saat running projectnya. Kemudian main scene itu berasal dari project yang dilanjutkan terus menerus sebelumnya. Ini main scene-nya, saya save main scene-nya ini, kemudian ini menu scene-nya. Nah, kita membuat dua jenis scene yang berbeda. Cara membuatnya itu cukup create, pilih scene, kemudian klik saja scene, maka scene-nya akan dibuat seperti ini. Saya tidak akan membuat scene ini, hapus saja karena saya sudah mempunyai scene-nya. Nah, untuk di main scene, untuk running projectnya agar dia benar-benar bisa running, kita atur atau setting dulu di bagian file. Nah, di bagian filenya itu kita ke bagian build profiles. Di build profiles kita pilih scene list dan add open scenes. Nah, add open scenes ini berguna untuk agar kita masukkan semua scenes pada running projectnya. Ketika ada satu scene atau dua scene yang kita buat tidak ditambahkan ke sini, maka running projectnya tidak akan optimal atau maksimal karena kita perlu memanggil semua scene yang kita buat di sini. Nah, ketika sudah membuat semua scene-nya, close saja. Nah, di bagian menu scene itu di awal-awal kita membuat kanvas. Nah, kanvasnya itu cara pembuatannya itu kita klik kanan saja pada komputer kita atau laptop kita, kemudian pilih kanvas. Nah, kanvas saja begini, kemudian terserah namanya, tapi saya menggunakan main menu namanya, hapus saja karena saya sudah punya. Nah, di dalam kanvas kita tambahkan image. Cara menambahkan image itu klik kanan di sini lagi, kita ke bagian UI. Pada bagian UI itu kita pilih image, maka akan tertambahkan seperti itu. Nah, untuk tambahan backgroundnya itu kita siapkan beberapa background. Saya sudah menyiapkan beberapa background atau beberapa gambar. Saya buatkan foldernya itu background menu. Ini foldernya. Nah, untuk file foldernya itu ini. Nah, kemudian kita import saja masuk. Cara importnya itu ya cukup sederhana seperti video-video sebelumnya. Caranya itu klik kanan, import new asset, kemudian masukkan gambarnya. Nah, tapi persyaratan gambar bisa ditambahkan ke kanvas atau folder UI atau komponen UI. Kita klik Ctrl A untuk gambarnya. Kemudian di sini awalnya itu pasti default. Nah, kita ubah menjadi sprite 2D NUI. Nah, setelah gambarnya dibuat seperti itu, sprite modenya juga single, kita apply. Gambarnya akan seperti ini dan kita dapat menambahkan background. Untuk image-nya ini awalnya kosong atau sekedar berwarna putih. Untuk bagaimana kita bisa menambahkan background, cara menambahkannya itu kita tarik backgroundnya masuk ke sini, maka backgroundnya sudah akan tertambah di image. Nah, untuk bagaimana saya membuat tampilan ini, di dalam main menu atau kanvas main menu saya buatkan panel. Cara buat panel itu klik kanan bagian sini, kemudian pilih UI, lalu pilih menu panel,
maka akan tertambahkan seperti ini. Nah, panel ini berfungsi kita akan menampung komponen-komponen yang ditambahkan seperti judul, title atau judulnya, buttonnya, kemudian teks ini yang ditampung oleh panel lagi. Nah, pada bagian panel itu kita tambahkan lagi beberapa komponen, yaitu titlenya itu caranya begini. Kita klik kanan lagi, pilih UI, kemudian image lagi. Nah, buat namanya menjadi titlenya bagaimana cara menambahkan gambarnya seperti tadi lagi. Caranya itu ambil gambarnya kemudian drop masuk ke bagian source image, maka gambarnya akan seperti itu. Nah, untuk buttonnya itu kita klik kanan lagi di bagian panel, kemudian pilih UI, kemudian pilih button text mesh pro. Nah, untuk buttonnya itu awalnya itu buttonnya berwarna putih, kemudian gambarnya atau teksnya itu button tidak seperti ini. Nah, untuk mengubahnya itu kita tarik background button kita masuk ke sini lagi ke source image, kemudian untuk mengatur teksnya itu kita buka bagian buttonnya, kemudian text theme, atur di sini. Nah, setelah itu mungkin komponen terakhir dari main menu saya yaitu infonya itu dibuat dari panel seperti tadi caranya. Klik kanan, bagian UI, kemudian panel. Nah, di bagian panel kita ambil teks tempenya itu klik kanan di bagian info, kemudian UI lagi, kemudian pilih text mesh pro. Nah, text mesh pro untuk membuat tampilannya seperti ini, kita pada bagian info itu atau panelnya kita tambahkan background ini lagi ke dalam, atau drop gambar ini ke dalam sini ke source image. Nah, kemudian kita sesuaikan teksnya, sesuaikan ukurannya dengan panel yang menampung teksnya. Kemudian untuk memodifikasi teksnya kita modifikasi saja di sini. Nah, untuk bagaimana aksi buttonnya bisa kita atur, itu menggunakan codingannya itu menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, untuk membuatnya itu saya sudah buat, tapi saya jelaskan lagi lebih rinci bagaimana caranya. Klik kanan, create empty, kemudian bisa bebas, saya hanya simulasikan ini, kemudian setelah dibuat add komponen, klik menu enter. Ketika sudah jadi, maka file programnya itu akan ada di sini. Karena saya sudah mempunyainya, kita hapus saja ini. Kemudian kode yang kita sudah buat itu, klik saja kode tersebut. Nah, dia akan otomatis dibuka di Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita akan membuat kodenya itu kita buat satu buah metodenya itu public void go to main scene. Di dalamnya itu scene manager itu artinya kita mengatur scene-nya. Nah, ketika kita klik tombol start, maka dia akan beralih ke main scene. Main scene tadi adalah kelas atau scene yang saya buat karena saya punya 2 scene, maka button yang ada di menu scene akan beralih ke main scene ini. Setelah itu setelah melakukan codingan ini, kita cukup tutup lagi codingannya. Setelah kodenya jadi, kita akan masuk ke bagian buttonnya itu. Untuk mengatur aksi buttonnya itu kita ke bagian on clicknya itu kita klik tambah, kemudian tarik masuk script ini yang sudah dilakukan codingan atau sudah diberikan codingan, tarik ke dalam sini. Kemudian di scene controller, kita ke scene controller. Nah, klik saja go to main scene atau pilih metode yang sudah kita buat di kode tersebut. Setelah itu kita sudah bisa coba apakah aplikasinya sudah berjalan atau tidak. Nah, untuk melakukan simulasinya itu kita klik saja tombol play. Nah, mungkin membutuhkan beberapa waktu running.
Nah, ketika running kita bisa klik start. Untuk startnya karena di di unit itu akan mengakses kamera, kita matikan dulu kamera kita. Leo, agar kita bisa membuka kamera pada Unity. Kemudian untuk klik start, klik saja startnya. Mungkin startnya gambarnya tidak bisa tertampil karena saya mengakses display capture atau gambar video pada OBS saya atau tempat perekaman saya. Nah, ketika sudah begini, kita sudah bisa menganggap buttonnya itu sudah berhasil mempunyai aksi. Nah, karena saya tadi mengakses OBS-nya atau memperbaiki OBS-nya, kita running saja langsung untuk melihat hasil menu kita yang akan beralih ke project sebelumnya, yaitu kita bisa melihat langsung mengakses ke main scene-nya, yaitu project yang sudah dibuatkan beberapa 3D object yang punya marker base. Langsung saja saya running di sini untuk saya testing. Kita klik start. Nah, seperti ini. Kita arahkan saja seperti ini. Maka objeknya sudah ada. Nah, seperti ini. Mungkin saya akses saja seperti ini untuk melakukan build project atau build projectnya dapat diinstal di HP aplikasi Android kita. Tata caranya itu bisa dibilang cukup sederhana atau sedikit sederhana. Caranya itu kita ke file, terus kita ke build profil dulu, atur. Di sini kita bisa mengatur sesuka kita. Kemudian pilih Android. Di Android itu kita bisa melakukan beberapa settingannya itu banyak bisa kita akses. Kemudian settingnya itu banyak, ikonnya bisa kita ganti, dan Androidnya untuk apa, produknya apa, banyak yang bisa kita akses atau kita setting sebelum melakukan build projectnya. Tapi kalau cara build projectnya cukup sederhana. Langsung saja saya build karena saya tidak ingin melakukan beberapa settingan. Cara build projectnya itu kita ke file, build and run. Kita pilih file name. Ini fungsinya untuk bagaimana kita bisa mengakses aplikasi ini atau menginstalasinya di HP Android kita. Pilih saja sesuai file unit saja. Filenya itu was biar langsung save saja. Kemudian ikuti saja caranya. Nah, kita perlu menunggu proses ini. Kita tunggu proses ini hingga selesai. Saya tambahkan gambar saja dulu. Kita akan melakukan simulasi lagi. Kita beralih lagi kembali ke sini.
Nah, setelah kita menunggu beberapa saat, pada saat build running kita ditunggu, kita bisa mengecek file tersebut. File tersebut sudah ada USR via APK. Nah, ini kalau sudah dia upload videonya sudah berinstansi .apk, maka file ini sudah bisa kita lakukan instalasi ke Unity atau salah, maksud saya aplikasinya sudah kita bisa install di aplikasi Android atau HP Android kita. Nah, tapi di sini kebetulan saya memakai HP iOS, atau saya mempunyai yang smartphone yang saya punya itu device iOS, makanya saya tidak bisa lakukan instalasi di perangkat Android saya. Tapi jika kita ingin menginstal file tersebut, kita bisa import file ini ke Android kita. Nah, cara importnya itu ya kita bisa import menggunakan USB atau pindahkan ke flash disk. Tapi cara paling ampuh itu, atau cara paling bagusnya, kita gunakan saja USB, kemudian kita pindahkan ke HP kita, kemudian di HP Android kita lakukan saja instalasi. Nah, itu build and run untuk proyek ini. Mungkin itu saja video yang saya buat kali ini untuk proyek final mata kuliah Augmented Reality dan Virtual Reality. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.